Saudara-saudara, masih dalam suasana bulan Agustus, di mana kita menghayati kehidupan kita di tengah bermasyarakat, berbangsa dan bernegara, di tengah kehidupan kita sebagai warga negara Indonesia. Salah satu topik yang perlu kita renungkan bersama adalah bagaimana sikap kita sebagai warga gereja yang sekaligus adalah warga negara. Bagaimana gereja bersikap terhadap negara. Dalam bahasa lain, bagaimana kita menyikapi isu-isu politik dalam kehidupan kita sehari-hari. Saudara-saudara, biasanya tema tentang politik itu menjadi tema yang jarang dibicarakan dalam kehidupan bergereja. Pertama, karena politik dianggap bukan urusan gereja. Gereja itu mengurusi urusan-urusan rohani, politik itu mengurusi hal-hal duniawi. Begitulah kira-kira yang sering kali menjadi alasan. Lebih lanjut, politik diidentikan dengan hal-hal yang negatif, yang kotor, yang jahat, yang korup. Apalagi kalau kita melihat berita di televisi maupun media sosial, berita tentang politik berisi intrik-intrik, persaingan, dan juga praktik-praktik kekuasaan yang tidak baik. Orang seringkali menganggap kalau begitu politik itu pasti kotor. Karena politik itu dianggap kotor, kemudian jarang dibahas, ditekuni dalam kehidupan bergereja. Nah, tidak bisa dipungkiri bahwa di sekitar kita ada banyak sekali praktik politik yang memang jahat, yang kotor maupun korup. Namun, saya mengajak kita untuk merenungkan apa itu hakikat politik dan bagaimana kemudian kita sebagai warga gereja juga bisa bersikap dengan baik. Nah, saudara-saudara, sebenarnya kita semua tidak bisa hidup tanpa politik. Politik pasti mewarnai dan mempengaruhi kehidupan kita, bahkan termasuk dalam kehidupan kita bergereja ataupun beragama. Nah, saudara-saudara, kata politik memang lahir dalam kultur pengetahuan di Barat, khususnya berangkat dari negara Yunani, dari kata polis yang artinya adalah kota atau negara kota. Nah, politik secara mendasar dipahami sebagai sesuatu yang berkaitan dengan bagaimana mengelola sebuah polis, mengelola sebuah kota, atau mengelola sebuah negara. Nah, kalau kita melihat dalam kamus bahasa Indonesia, misalnya, kata politik diterjemahkan dalam 3 makna. Yang pertama, politik berarti pengetahuan mengenai ketatanegaraan, tentang sistem pemerintahan, dasar pemerintahan, dan sebagainya. Jadi, pengetahuan mengenai kenegaraan atau ketatanegaraan, bagaimana negara itu ditata, itulah politik. Yang kedua, politik juga berarti segala urusan dan tindakan, baik itu kebijakan dan sebagainya, mengenai pemerintahan negara atau terhadap negara lain. Jadi segala urusan, segala tindakan, segala kebijakan mengenai negara itu politik. Yang ketiga, politik berarti cara bertindak atau kebijakan. Nah, kalau berangkat dari pengertian tadi, sebenarnya kita tidak bisa lepas dari politik sedikit pun. Politik adalah sesuatu kebijakan terkait bagaimana kita hidup bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Dari lingkungan yang paling kecil sampai yang paling besar. Kita semua punya kendaraan. Ketika kita punya kendaraan, kita harus membayar pajak. Nah, pajak itu adalah urusan politik. Bagaimana negara mengelola masyarakatnya. Kita punya KTP, kita punya KK. Itu juga politik. Bagaimana mendata dan menata warga negara. Bahkan kita menggunakan handphone, menggunakan paket internet, itu kan juga ada pajaknya. Itu pun sesuatu yang terkait dengan politik. Kita semua boleh beribadah di gedung gereja, bangunan kita punya izin, itu juga soal politik. Kita bisa hidup tenang di masyarakat, tidak diganggu, itu juga soal politik. Jadi politik itu melingkupi bagaimana kebijakan terkait dengan hidup sehari-hari kita. Dan kita tidak bisa lepas dari politik, termasuk agama, termasuk gereja sebenarnya.
Maka, sikap yang menolak politik untuk dibicarakan dalam gereja itu wajar-wajar saja. Barangkali yang dimaksud adalah praktek politik yang berebut kekuasaan, yang korupsi, dan yang jahat itu. Namun, politik itu tidak sesempit itu. Politik itu mencakup hal yang luas yang kita semuanya pasti berkaitan dengannya. Nah, itu poin yang pertama, Bapak, Ibu, dan Saudara, serta anak-anak yang terkasih, bahwa kita semua tidak bisa lepas dari politik. Bahkan, sebenarnya kita semua adalah orang-orang yang pasti berpolitik, selama kita hidup bersama dengan orang lain. Kalau kita misalnya hidup sendirian di tengah hutan atau di tengah pulau yang terpencil, kita nggak butuh politik. Kita bisa dengan bebas menjalankan kehidupan kita tanpa mengganggu kepentingan orang lain. Tapi kalau kita hidup bersama dengan orang lain, entah satu orang, entah dua orang, apalagi banyak orang, nah kita pasti berurusan dengan politik dalam arti kebijakan. Nah, seorang dosen bernama Paulus Sugeng Wijaya mengatakan bahwa politik itu sebenarnya adalah soal proses menyelaraskan kepentingan. Jadi setiap kali ada proses dalam kehidupan manusia yang berinteraksi, berusaha untuk menyelaraskan kepentingan, nah itulah politik sebenarnya, secara sederhana ya. Ya misalnya ketika di keluarga kita mau makan, itu kan pasti ada kepentingan-kepentingan, mau makan di rumah atau makan di luar. Nek mangan nang omah, sapa sing masak, sapa sing isah-isah, sapa sing ngresiki pawon. Nah itu juga ada pembagian tugas. Nek masak, masakane apa? Sayur lodeh atau jangan bening atau sop atau bikin gudeg atau bikin megono. Nah, nek masak nganggo sambel apa ora? Nek nyambel pedes apa ora? Dan sebagainya dan sebagainya. Nah, itu adalah upaya politik menyelaraskan kepentingan. Oh, ono sing pengen pedes, ono sing pengen asin, ono sing pengen legi. Ya, kadang-kadang kita harus mengalah pada salah satu kepentingan yang diprioritaskan. Namun, semua orang dapat makanan. Bahwa tidak semua orang puas, itu biasa. Atau kalau makan di luar, makan di mana? Makan apa? Apakah ikut selera bapak atau ibu atau anak? Kalau anaknya lebih dari satu, apakah ikut selera anak yang besar atau yang kecil, dan sebagainya dan sebagainya. Sopo sing bayar. Nah, itu soal politik, kebijakan, menyangkut banyak orang. Jadi, menata relasi dalam komunitas, itulah politik, termasuk gereja. Dalam organisasi itu pasti politik, manajemen selalu adalah tentang politik. Dalam ibadah itu pasti politik, siapa berperan sebagai apa, siapa tugasnya apa, dan sebagainya dan sebagainya. Nah, di bagian pertama ini, saya ingin mengantar kita untuk memahami politik secara luas, secara proporsional, agar tidak terlalu anti politik atau tidak terlalu mengagung-agungkan politik, karena kita semua berpolitik, entah sadar apa tidak. Nah, di bagian berikutnya, saya akan mengulas apa yang diungkap dalam pokok-pokok ajaran GKJ mengenai sikap gereja terhadap politik, terhadap negara, terhadap kekuasaan, dan lain sebagainya. Matur nuwun, Gusti berkahi.